Selamat pagi dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah. Hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah live sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomala. Tetap semangat dan sukacita mengikuti ibadah secara live streaming anak-anakku semua di rumah. Ya, sudah mandi, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan kita akan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ibadah kita dipimpin oleh Ibu Seprin dan Ibu Ares, dan musik oleh Kakak Kesya. Nah, anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah, meskipun ibadah kita tetap dilaksanakan di rumah saja, ya, tapi Ibu Ares, anak-anak ya, tetap harus menjaga kesehatan. Ya, karena biar kita semua sehat, Bu Seprin. Iya, dan tentunya ya, juga tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Apa itu Bu Ares? Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu I want to be your friend. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat, ikuti gerakan ini dulu ya. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Ya, sekali lagi. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Nah, anak-anak sekolah Minggu, ya, apa masih ingat nama teman-temannya setelah setahun berlalu kita ibadahnya di rumah? ya, Gimana tapi, Bu Ares? Bu Seprin, kita sebelumnya akan datang kepada Tuhan dalam doa. Oh iya, begitu ya. Nah, kalau begitu ibadah kita mulai dengan berdoa. Ya, lipat tangannya. Kita berdoa. Kiranya ibadah sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomala pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kalau kalian masih ingat nama teman, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, Ya. sehingga masih ingat nama-nama teman sekalipun ibadahnya di rumah saja selama setahun berlalu. Ya, Bagaimana tapi Bu Ares? Satu hal, kita tidak boleh membedakan teman kita, Bu Seprin. Oh iya, benar Ya, sekali. karena Tuhan Yesus saja mengasihi kita. Iya. Apalagi kita anak-anak Tuhan juga harus mengasihi teman-teman kita. Ya, betul Ya. sekali Bu Ares. Walaupun kita mungkin ada yang sudah lupa nama temannya, alamat temannya, tetapi Tuhan menyayangi kita semua. Ya. Kita angkat kidung pujian, Kamu kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau
rumah bagus, wajah cakep lagi kaya. Tapi semua sia-sia kalau tanpa Tuhan Yesus. Yes. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, sudah hafal ayat hafalannya minggu lalu? Bagaimana Bu Seprin? Ada yang sudah hafal? Nah, Bu Seprin, Ya. saat ini kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah mengirim videonya yang minggu lalu, anak-anak kita. Oh ya, ada berapa orang ya Ada Bu 6 Ares? orang. Iya, Anak-anakku rupanya. semua juga harus semangat ya untuk mengirim video ayat hafalannya. Nah, Bu Seprin, kita akan saksikan bersama. Iya, mari kita saksikan bersama Video teman kita. Dean dari kelas kecil, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Nama saya Gisela Talita Adinda. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nama saya Grace. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Shalom guru, nama saya Triusil Alfarmanan, kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih guru. Salam sehat. Nama saya Tristo. Keluaran 20 ayat 8 dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih. Shalom. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Lili. Dengan penuh kasih disilakan, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Duduk Tenang. Silakan Ibu Lili. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana kita menghormati Tuhan dengan menguduskan hari Sabat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
tentang bagaimana kita menghormati orang tua kita di rumah. Nah, ada seorang anak di dalam Alkitab juga menghormati orang tuanya. Nah, cerita ini seperti ini. Ada sepasang suami istri bernama Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka ini saling mengasihi. Tetapi Ibu Hana ini selalu murung mukanya. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Ternyata mereka belum mempunyai seorang anak. Setiap tahun keluarga ini pergi ke Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Karena di Silo ada sebuah bait suci. Nah, di sana mereka berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Suatu kali, Bapak Elkana dan Ibu Hana pergi ke kota Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Hana masuk ke dalam bait suci lalu dia berdoa. Di dalam bait suci, dia meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia berjanji kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, aku akan mengembalikan dia kepadamu untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Nah, adik-adik, setelah pulang dari Silo, Bapak Elkana dan Ibu Hana ini kembali ke kampungnya dan beberapa waktu kemudian Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel. Nah, anak itu diberi nama Samuel sebab katanya anak itu diminta oleh Ibu Hana dari Tuhan. Makanya dia memberi nama Samuel. Nah, entah beberapa lama kemudian setelah Samuel tidak menyusui lagi dari ibunya dan Samuel sudah bisa berjalan, tetapi Samuel masih kecil waktu itu, Bapak Elkana dan Ibu Hana membawa Samuel kembali ke kota Silo. Mereka ke sana untuk beribadah kepada Tuhan. Samuel kecil dibawa untuk diserahkan kepada Imam Eli. Ini ada Samuel kecil. Samuel kecil dibawa ke kota Silo. Dan setelah mereka berdoa menyembah Tuhan, Ibu Hana dan Bapak Elkana menyerahkan Samuel kecil kepada Imam Eli. Samuel waktu itu masih sangat kecil, tetapi dia taat kepada mama dan papanya. Dia taat kepada orang tuanya untuk tinggal bersama Imam Eli. Dan ketika Ibu Hana dan Bapak Elkana kembali ke kampungnya, Samuel berani tinggal bersama Imam Eli. Dia tidak menangis karena dia taat. Kata ibunya dia harus tinggal untuk melayani Tuhan bersama Imam Eli. Nah, semakin hari Samuel bertumbuh menjadi anak yang baik. Dia taat kepada Imam Eli, dia mendengarkan cerita-cerita Imam Eli, dan dia mendengarkan ajaran segala sesuatu yang diajarkan oleh Imam Eli. Bagaimana cara melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya Samuel menjadi anak yang pintar dan disenangi oleh banyak orang. Tuhan pun berkenan kepada Samuel. Nah, Imam Eli ini memiliki 2 orang anak. Anak Imam Eli ini bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi anak-anak Imam Eli ini nakal. Mereka suka berbuat dosa. Mereka suka mengganggu orang banyak yang datang di situ. Dan pada waktu dinasehati oleh Imam Eli, mereka tidak taat kepada Imam Eli. Mereka malah mengacuhkan Imam Eli. Mereka selalu melakukan dosa di mata Tuhan. Tuhan tidak senang sama mereka. Akhirnya banyak orang yang tidak suka kepada Hofni dan Pinehas. Dan Tuhan juga tidak menyertai Hofni dan Pinehas. Nah, suatu malam, pada malam hari ketika Samuel sedang tidur nyenyak dan Imam Eli itu sedang berbaring di dalam kamarnya. Tiba-tiba Samuel mendengarkan suara yang memanggil namanya seperti ini, Samuel, Samuel. Nah, Samuel langsung terbangun dari tidurnya, dia langsung terbangun. Iya Bapak. Dia lari-lari ke tempatnya Imam Eli. Dia bilang, iya Bapak,
bukankah Bapak memanggil saya?" Lalu Imam Eli dia bilang, "Enggak nak, Bapak tidak memanggil kamu, kembalilah tidur." Kata Imam Eli begitu. Lalu Samuel taat kepada Imam Eli dan dia kembali tidur. Dia tidur kembali di kamarnya. Lalu dia mendengar kembali suaranya, suara yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." "Iya Bapak." Dia lari lagi ke kamar Imam Eli. "Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil saya?" Lalu Imam Eli bilang begini, "Tidak nak, Bapak tidak memanggil kamu, kembalilah tidur." Samuel yang taat kembali lagi ke kamarnya untuk tidur. Nah, waktu dia sudah mulai tertidur, dia mendengar suara lagi, "Samuel, Samuel." "Ah, ini Bapak Eli." "Iya Bapak, saya ke situ." Dia lari lagi ke kamarnya Imam Eli. "Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil saya?" Dari situ Imam Eli mengerti, ternyata yang memanggil Samuel bukan dirinya dan bukan orang lain, melainkan siapa? Tuhan, anak-anak. Lalu Imam Eli mengatakan kepada Samuel, "Samuel, nanti kamu tidur lagi, terus kalau kamu dengar suara, kamu jawab saja, 'Iya Tuhan, berbicaralah, saya akan mendengarkan.'" Oh Tuhan toh. Akhirnya Samuel balik, lalu dia kembali ke kamarnya dan tidur lagi. Ketika dia tidur, dia mendengarkan lagi suara, "Samuel, Samuel." Nah, Samuel bangun. Kali ini Samuel tidak berlari ke kamarnya Imam Eli, tetapi dia duduk di atas tempat tidurnya. Dan sambil tersenyum dia berkata, "Iya Bapak, berbicaralah, sebab saya siap mendengarkannya." Dan apa yang terjadi? Tuhan pun berbicara kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel memperhatikan setiap pesan Tuhan. Setiap pesan Tuhan dari A sampai Z. Dia perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah Tuhan berbicara dengan dia, maka Samuel pun tertidur. Dan dia tertidur sampai pagi. Ketika dia bangun pagi-pagi, Imam Eli yang penasaran itu langsung menghampiri Samuel dan dia bertanya kepada Samuel, "Nak, apa ya yang Tuhan bilang sama kamu tadi malam?" Dan Samuel pun menceritakan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, kepada Imam Eli. Jadi Tuhan menyampaikan pesan ternyata untuk Imam Eli, tetapi dia menyampaikannya pesan itu melalui Samuel. Nah, setelah itu Imam Eli mendengarkan pesan Tuhan itu, lalu dia berkata, "Dialah Tuhan. Biarlah dia melakukan apa yang dia inginkan." Imam Eli pasrah dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi kepada dirinya, walaupun pesan itu dia sampaikan melalui Samuel. Nah, anak-anak, Samuel yang selalu taat dan menghormati orang yang lebih tua dari dia, bahkan menganggap Imam Eli sebagai orang tuanya pada waktu itu, dia bertumbuh menjadi anak-anak yang besar, anak remaja, anak pemuda, hingga dewasa. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Sehingga ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang diberkati. Dia menjadi utusan Tuhan, anak-anak. Dan semua pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada dia. Pada masa Samuel terkenal sebagai nabi Tuhan di seluruh umat Israel. Nah, anak-anak, kalian juga yang ada di rumah bisa seperti Samuel. Kalian bisa menghormati orang tua kalian, menghargai orang tua kalian. Bukan cuma orang tua kalian, tetapi orang-orang yang lebih tua dari kalian. Mendengarkan nasihat mereka, mematuhi apa yang mereka perintahkan, dan memperhatikan apa yang mereka ajarkan. Secara otomatis kalian akan disertai oleh Tuhan dan kalian akan bertumbuh menjadi anak yang baik seperti Samuel. Ibu guru ingin menceritakan tentang kisah 3 orang anak. 3 orang anak ini mereka dibelikan HP oleh orang tuanya, masing-masing 1 HP.
Tetapi HP itu bisa mereka pakai dan gunakan di waktu-waktu tertentu. Ada waktu di saat mereka tidak boleh main HP, ada waktu di saat mereka harus bisa main HP. Nah, suatu ketika, di waktu ketika mereka tidak boleh main HP, orang tuanya akan keluar rumah. Orang tuanya titip pesan ini sama anak. Nah, ingat ya, sekarang bukan waktunya main HP. Ibu dan bapak mau pergi dulu. Iya, Bu. Nah, setelah bunyi motor, bapak ibunya pergi. 3 orang anak ini apa yang terjadi dengan mereka? Yang pertama dia langsung ambil HP-nya. Ambil HP-nya dia mainkan. Dalam hatinya dia bilang, kan mama papa enggak lihat saya, biar aja saya main HP. Anak pertama sudah melanggar nasihat orang tuanya ya. Nah, terus yang kedua juga dia cepat-cepat ambil HP-nya. Tetapi dia ingat pesannya mamanya, enggak boleh main HP, waktunya tidak boleh main HP. Kalau saya main HP sekarang nanti mama tahu saya dihukum. Ih, ngeri. Akhirnya anak kedua apa yang terjadi? Dia taat kepada perintah orang tuanya, tetapi dia taat karena dia takut sama orang tuanya, dia takut dihukum. Dan anak yang ketiga, dia sama sekali tidak menyentuh HP karena dia tahu bahwa waktu itu bukan waktunya bagi dia untuk bermain HP. Dia tahu bahwa orang tuanya memberikan batasan-batasan itu supaya mereka bisa konsentrasi untuk belajar dan bisa matanya tetap sehat. Nah, anak-anak, kalian ada di posisi mana? Anak pertama, anak kedua, atau anak yang ketiga? Nah, kalau Bu Guru pilih anak yang ketiga. Anak-anak di rumah juga bisa seperti anak yang ketiga. Kita harus taat kepada orang tua kita, menghormati orang tua kita itu dengan sepenuh hati, dengan mengasihi orang tua kita. Salah satunya ya, selain kita taat kepada orang tua, kita juga berbicara sopan kepada orang tua kita. Bagaimana cara berbicara sopan? Kalau kita meminta tolong kepada orang tua kita, "Mah, baju saya ini kusut, belum disetrika. Bisa tolong setrikakan Mama?" Mama pasti akan menolong menyetrikakan baju kamu. Atau juga kamu bisa mengucapkan terima kasih bila orang tua memberikan sesuatu kepada kamu. Kalau mama sudah masakan makanan yang enak di atas meja dan kamu makan, terima kasih Ma, makanannya enak sekali. Bahagiakanlah orang tuamu, anak-anak, dengan cara menghormati orang tuamu. Kalau kamu menghormati orang tua, berarti kamu juga menghormati Tuhan. Karena menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang kelima, dan itu ada di dalam Alkitab. Dan itu akan menjadi nats hafalan kita pada saat ini, pada hari ini, yaitu terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12a. Coba anak-anak bisa buka bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Demikianlah cerita kita pada hari ini, anak-anak. Sampai jumpa, shalom. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah menyaksikan teman-teman kita yang mengucapkan ayat hafalannya minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang ini Bu Guru tetap menghimbau supaya anak-anak tetap mengirimkan video ayat hafalannya untuk ditayangkan pada minggu depan. Gimana Bu Ares? Bu Seprin, jadi anak-anak setelah menghafalkan ayat hafalannya, kembali dikirimkan 5 pengirim pertama akan ditayangkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Oh iya, betul sekali Bu Ares. Nah, untuk itu kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dengan menyanyikan lagu Hukum Kelima. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi
sayang kakak dan adik. Sekali lagi. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ya, anak-anakku semua, sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Anak-anakku sudah mempersiapkannya? Nah, bagaimana Bu siapin persembahannya? Oh ya Bu Ares, Ya. persembahannya tetap 2 ya. Ya, 2. Dan dimasukkan ke dalam amplop, ditulis kolekte sekolah minggu tanggal 9 Mei 2021. Lalu Akan dibawakan oleh orang tuanya di hari Minggu. oh iya Ya. ke gereja. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyambut dengan firman apa? Persembahan syukur kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya, anak-anakku semua, kita akan mendoakan persembahan kita, doa persembahan dan doa syafaat dengan penuh kasih. Disilakan Bapak Pendeta Max Adrian Ante SDH. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 atau Corona, Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan namamu di sekolah minggu walaupun di rumah saja. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau juga telah memakai Ibu Lili untuk memberitakan firman-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah apa yang boleh kami sampaikan atau Ibu Guru Lili sampaikan cerita firman-Mu, kami semua anak-anak ketebusan yang telah Engkau selamatkan, boleh mendengarkan dan boleh menerima dengan baik dan tak lupa mempraktekkan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami sudah boleh mendengarkan firman, cerita firman-Mu tentang Samuel, kami datang mengucap syukur dengan membawa persembahan syukur. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur pada saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami, supaya kami boleh gunakan dengan baik dan benar untuk pembangunan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Sehingga persembahan syukur itu Tuhan dapat dipakai dan dipergunakan dengan penuh sukacita. Berkatilah orang tua, ayah, ibu dalam usaha kerja karya mereka tiap-tiap hari Tuhan, supaya apa yang mereka butuhkan mereka boleh peroleh lewat usaha kerja karya mereka tiap-tiap hari, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan.
Saat ini kami mau syafaatkan Ibu Guru Kakak Ani, Ibu Guru Adriani Rantererung yang sedang dalam pemulihan di Makassar setelah menjalani operasi. Tuhan, kami mohon kepadamu dalam pemulihan ini Engkau tetap menyertai dan memberkati Ibu Guru Ani. Engkau tetap pakai makanan, minuman, obat-obatan Tuhan, supaya lewat semua itu Ibu Guru Ani boleh memperoleh kesehatan, memperoleh kekuatan yang baru, dan boleh kembali ke Pomala bertemu dengan anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita. Juga Tuhan kami syafaatkan Ibu Guru Swasta yang dalam kelemahan tubuh di rumah karena beberapa hari lalu mengalami sakit. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau juga tetap menyertai dan memberkati dia. Bahkan Tuhan kami mohon Engkau pakai makanan dan minuman, obat-obatan sebagai alat pemulihan dari Ibu Guru Swasta. Sehingga ya Tuhan Ibu Guru kami ini memperoleh pemulihan yang baik, kesehatan yang baik, dan kekuatan yang baik, sehingga boleh beraktivitas lagi. Bapa kami dalam surga, demikian juga kami syafaatkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, biar Tuhan tetap jaga, lindungi, berkati mereka Tuhan, sebab sudah sekian lama tidak pernah kami berkumpul dalam sekolah minggu. Tentu ada kerinduan Tuhan dari kami para guru dan anak-anak kami untuk bertatap muka. Karena itu Tuhan kami tetap serahkan ke tangan pengasihan-Mu akan pergumulan kami ini, supaya Tuhan berkehendak di waktu yang akan datang boleh bertatap muka satu dengan yang lain dalam suasana sukacita adanya. Engkau tetap sertai berkati mereka ya Tuhan, walaupun di rumah saja, dalam belajarnya, dalam bermain di rumah, sehingga anak-anak kami terhindar dari segala sesuatunya di kehidupan tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami juga syafaatkan akan kawan sekerja kami, guru-guru pelayanan kategorial anak dan remaja Jemaat Antam Pomola ini. Biar Engkau tetap sertai berkati kami semua ya Tuhan, kuat-kuatkan, sehat-sehatkan semua, agar kami semua tetap kuat, sehat adanya, dan terus beraktivitas walaupun di rumah saja, sehingga nama Tuhan terus kami puji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu semua anak-anak Tuhan yang terlibat langsung pada acara ibadah sekolah minggu live streaming ini. Supaya Tuhan juga tetap sertai berkati mereka ya Tuhan, Engkau juga tetap kuat-kuatkan, sehat-sehatkan mereka, sehingga mereka terus beraktivitas juga di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, sehingga kehidupan mereka Tuhan tetap dalam penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa kami dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, terima sempurnakan doa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami datang mengucap syukur, bersyafaat, dan berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Anak-anakku semua, kita sudah memuji memuliakan nama, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala dengan pujian Jalan Serta Yesus. Ya, semangat. Anak-anak semua berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Doa berkat disilakan Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masih tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah akan menyertai dan memberkati kamu semua dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala pada hari ini. Dan anak-anak yang ada di rumah, tetap Ibu Guru mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Apa itu Bu Are? Yang pertama kita harus rajin mencuci tangan. Dan yang kedua memakai masker. Dan yang ketiga menjaga jarak. Demikian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.